Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang ketua Yakuza bernama Koreda yang setelah dengan teganya dia menyiksa seorang wanita, ia menerima panggilan dari orang yang tak dikenal dan hal itu cukup membuatnya sedikit was-was. Koreda yang panik pun langsung menelpon seluruh anak buahnya di luar, namun tidak ada sama sekali kabar dari mereka dan ternyata semua anak buahnya sudah raib dihabisi oleh seseorang yang tak dikenal sehingga merasa ada yang tidak beres. Koreda pun bersiap-siap dengan sebuah shotgun dan tiba-tiba dia adalah Kim In-nam, seorang pembunuh bayarin yang disewa untuk menghabisi ketua geng Yakuza yang tidak lain adalah Koreda tadi, di mana ini adalah pekerjaan terakhirnya menjadi seorang pembunuh bayarin dan setelah itu ia akan pensiun dan tidak akan kembali lagi walau sebesar apapun bayarannya. Tetapi kalau 5M bolehlah. 약속 안 지키면 네가 마지막이 될 거야. Niatnya untuk pensiun memanglah serius. Hal itu dibuktikan dengan Kim yang menyetorkan semua uangnya ke bank dan berniat untuk hidup di rumah pinggir pantai yang jauh dari keramaian. 알아봐 줄 수 있어? 날씨 좋고 열대 해변에 Beralih kepada seorang wanita bernama Song Yo Hyun, kita panggil saja Yuyun, dan putrinya yang kita panggil saja si bocil, yang sebenarnya Yuyun ini adalah mantan istrinya Kim yang kini berada di Thailand, tepatnya di Bangkok. 민아, 오늘 아줌마 오시는 날인 거 알지? 엄마, 나 그거 보고 싶어. Setelah mengantar si bocil ke sekolah, Yuyun yang merupakan wanita mandiri pun terlihat sedang meeting bersama beberapa kliennya yang meminta Yuyun untuk menginvestasikan uangnya di tempat wisata golf ini. Tetapi Yuyun yang masih ragu-ragu pun meminta waktu beberapa hari untuk pikir-pikir terlebih dahulu. 며칠 더 고민해 보시죠. Kembali kepada si bocil yang baru pulang sekolah, si bocil pun dijemput oleh pengasuhnya. Namun anehnya, bukannya langsung dibawa pulang, si bocil dibawa entah kemana oleh si pengasuh. Kembali kepada Kim yang sedang mengecek tempat tinggal untuk pensiunnya nanti, yang setelah itu ia dihubungi oleh atasannya yang memberitahunya bahwa Yuyun mantan istrinya ingin berbicara dengan Kim. Entah apa yang ada di pikiran Kim, ia sama sekali tidak mau berbicara dengan mantan istrinya itu. 다시 연락 오거든 그냥 죽었다고 하세요. 직접 연락할 방법은 없을까요? Dan benar saja, tujuan Yuyun menghubungi Kim adalah untuk memberitahukan bahwa si bocil putrinya diculik oleh si pengasuhnya tadi, sehingga ia pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah itu, Yuyun menerima panggilan dari seseorang yang mengatakan bahwa si bocil sudah ketemu dan menyuruh Yuyun untuk ke sana. Namun anehnya, orang itu mengatakan bahwa jangan beritahu siapa-siapa. Dan betapa terkejut dan menyesalnya Kim setelah ia mendapat kabar bahwa Yuyun ditemukan sudah tewas secara mengenaskan. Sedikit kita akan flashback ke 8 tahun yang lalu, di mana waktu itu Kim sedang menjalankan sebuah misi, yaitu menculik seseorang, yang kemudian datanglah orang suruhan lainnya yang ditugaskan untuk menyelesaikan misi, di mana atasannya yang bernama Kim Chun Sun pun menyuruh Kim untuk pergi dari situ dan pindah ke negara lain yang jauh dengan tujuan untuk sembunyi dari organisasi, karena menurut pihak organisasi Kim pada saat itu ingin pensiun, sehingga dengan segudang informasi tentang organisasinya Kim berpotensi untuk membocorkannya, sehingga tidak ada pilihan lain selain melenyapkan Kim. Sebelum menuju bandara, Kim terlebih dahulu menghampiri istrinya yang tidak lain adalah Yuyun dan sekalian berpamitan, yang ketika mereka berada di lift, tiba-tiba kembali ke masa sekarang, Kim langsung ke rumah sakit dan melihat jasad Yuyun untuk terakhir kalinya. Dan siapa sangka ternyata Kim belum tahu tentang anaknya Yuyun atau si bocil, yang memang informasi tentang kehamilan Yuyun dirahasiakan oleh atasannya dengan alasan demi keselamatan Kim itu sendiri.
Setelah itu Kim pun dihubungi oleh rekannya yang beritahukan bahwa Koreda ternyata punya adik dan sama-sama adalah ketua Yakuza yang bernama Rei si penjagal yang dikenal dengan kebrutalannya mengeksekusi setiap buruannya dan akan mencari siapa pembunuh Koreda kakaknya, sehingga niat pengen pensiun dan hidup tenang Kim justru malah bertambah masalahnya. 레이 그 새끼 사람을 매달아. Si rekan yang panik pun berencana untuk kabur dari tempat itu, tetapi dan ya, nasi sudah menjadi belum sempat kabur sama sekali, si rekan justru bernasib sial ketika Rei berhasil menangkapnya dan sesuai dengan julukannya si penjagal, si rekan tetap akan tewas walaupun memberikan informasi tentang Kim. 또 수시적에 개 돼지를 잡았다는 얘기야. 이것이 나의 반식이야. Kembali kepada Kim yang setelah menerima informasi dari atasannya, ia langsung bergegas menuju Bangkok untuk mencari si bocil atau anaknya yang hilang. Sementara itu, Rei sudah terlihat menghabisi si atasan dan mendapatkan informasi bahwa Kim akan menuju ke Bangkok. 방콕은 이리로 가. Singkat cerita, Kim pun sudah tiba di Bangkok. Ia pun langsung menemui orang suruhan atasannya yang bernama Lee Yung Bi, di mana menurut Lee, orang di balik penculikan itu adalah rekan bisnisnya Yuyun yang kita lihat saat Yuyun meeting, yang memang terkenal sering menipu orang Korea yang berada di Thailand. 그리고 최근까지 투자한답시고선 여기저기 같이 다녔더라고. Tanpa pikir panjang, Kim pun langsung memata-matai si pelaku dan menunggu timing yang tepat dan 아이 씨발. ya, Kim pun membawa si pelaku ke tempat sepi untuk diinterogasi, yang setelah mengambil satu jari si pelaku pakai tang, akhirnya si pelaku pun jujur bahwa si bocil sudah tewas dibunuh oleh si pengasuh di awal film. Sementara itu, Rei juga ternyata sudah sampai di Bangkok. Ia membayar beberapa preman untuk memberinya informasi, tetapi si preman justru malah menipu Rei tanpa mereka ketahui siapa orang yang telah mereka tipu, dan rasakanlah akibatnya. Beralih kepada si pengasuh yang sedang belanja, ia pun langsung pulang yang di situ sudah ada suaminya, dan tiba-tiba Kim pun langsung menginterogasi mereka tanpa bertele-tele, di mana si pengasuh itu mengatakan bahwa si bocil sebenarnya belum tewas, tetapi ia menjualnya kepada Chow Po atau tempat perdagangan anak-anak kecil. Kemudian Kim pun bertemu Lee yang menjelaskan bahwa Chow Po adalah sebuah organisasi berskala besar yang ada di Thailand, mulai dari narkoba, perdagangan manusia, perdagangan organ manusia, dan masih banyak lagi lainnya, sehingga Kim butuh seseorang untuk membantunya agar dia bisa kembali mengambil anaknya. Ya Allah, kirain mah pemandunya bakalan keren dan jadi partnernya Kim gitu loh. Ini mah malah beneran pemandu karaoke tapi ya. Ia bernama Gao Lee, seorang waria yang sebenarnya adalah orang Korea juga. Dialah yang akan ditugaskan menemani Kim ke tempat perdagangan anak kecil yang dimaksud. Keesokannya, sesuai dengan kesepakatan, Kim kembali menemui Gao Lee untuk ke tempat yang dituju, yang setelah beberapa lama, mereka pun dijemput oleh seorang suruhan Chow Po menggunakan mobil. Sesampainya di tempat itu, Kim harus bernasib sial ketika si bocil ternyata sudah dipesan oleh orang lain, yang walaupun Kim menawarkan harga 2 kali lipat lebih tinggi, ia tetap saja tidak bisa mendapatkannya karena si bocil sudah diantar ke tempat operasinya. 보기 싫어서 여기까지 온 거거든요. 근데 씨발. Kim yang emosi pun mencoba bertanya kepada salah satu bocil di sana. Ada salah satu bocil yang mengetahuinya, sehingga ia pun berniat membawa si bocil, tetapi Kim pun mendesak si penjual untuk memberitahukannya di mana anaknya dibawa, yang setelah mendapatkan informasi itu, ia langsung bergegas untuk ke sana sebelum terlambat. Namun hal yang tak diduga pun terjadi ketika Rei sudah tiba di sana, sehingga ia pun menyuruh Gao Lee untuk menunggunya di luar. Sementara itu, ia akan melawan Rei terlebih dahulu.
Kim pun berhasil masuk ke dalam ruangan dan berhasil mengunci Ray di luar sehingga ia bisa kabur dari Ray untuk sementara waktu. Apesnya, Gaoli malah ditangkap polisi akibat terlihat seperti orang yang mencurigakan sehingga Kim harus mengganti rencana lainnya. Kim pun mendatangi Lee untuk meminta lokasi tempat bernama Rang Yao yang setelah mendapatkan lokasinya, Kim pun menghubungi Ray dan mengancamnya jika Ray kembali mengikutinya lagi. 더 이상 쫓아오면 내 손에 죽는다. 낸 인간들을 모두 죽일 거야. Sementara itu Gaoli sedang dibully di penjara, yang setelah itu Gaoli pun diinterogasi dan sudah disiapkan seorang penerjemah yang sebenarnya itu tidak perlu, sehingga karena didesak dan diancam penjara 10 tahun, Gaoli pun terpaksa memberitahukannya di mana Kim. Ray pun terlihat mendatangi toko senjata, di mana di sini kita lagi-lagi diperlihatkan betapa tidak manusiawi dan brutalnya seorang Ray ketika si penjual hanya membahas bahwa si Ray adalah seorang buronan dan Where did you take the Korean kid? kembali kepada Kim, di mana kini ia sudah berada di Rang Yao dan setelah muter-muter tidak jelas, ia pun membayar seorang bocil dan berhasil mendapatkan lokasi pabrik milik Chow Po. Dan inilah pabrik Chow Po, pabrik yang berpura-pura sebagai pabrik bola, padahal aslinya bisnis perdagangan bocil, di mana salah satu karyawan pun terlihat memberikan makan kepada si bocil. Kim pun sudah berada di gedung seberang dan melihat terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisinya, yang setelah itu ia pun melihat si bocil yang sedang berada di sebuah ruangan dan pas-pas akan dibawa ke tempat operasi sehingga Kim harus buru-buru mengejarnya. Di tengah perjalanan, lagi-lagi ada Ray yang menghalanginya sehingga dan ya, kebetulan juga di situ juga ada polisi yang sudah sampai di sana dan sungguh betapa sialnya Kim ketika ia harus berada di antara Ray dan para polisi. Pada titik ini, Kim dan Ray pun sama-sama terpojok oleh gerombolan polisi yang berdatangan. Namun, Kim ada celah untuk melarikan diri. Sementara itu, Ray harus menghadapi para polisi dan inilah yang terjadi. Kim pun berhasil menemukan si bocil dan tanpa banyak basa-basi langsung menghabisi orang-orang yang ada di situ dan mengamankan si bocil. Beralih ke kediaman Chow Po yang ternyata seluruh bisnis ilegalnya dilindungi oleh pihak kepolisian. Loh, makanya ia masih bisa beroperasi sampai sekarang. Dan tiba-tiba datanglah Ray yang membawa sebuah granat yang tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan Chow Po menangkap Kim. Who the hell are you? Kembali kepada Kim yang sedang menenangkan si bocil, di mana ia terpaksa mengaku bahwa ia adalah teman ibunya, yang setelah itu ia pun menghubungi Gaoli untuk meminta bantuannya lagi. Dan di sisi lain, Ray ternyata sudah melangkap Lee yang memang orang yang berhubungan dengan Kim pasti akan Ray buru juga. Kim pun mengajak si bocil untuk berbelanja dan singgah untuk makan terlebih dahulu, yang setelahnya ia membawa si bocil ke sebuah hotel dan memesan dokter untuk memeriksa keadaan anaknya. Halo. Setelah selesai, ia pun meminta si dokter untuk menjaga anaknya sebentar, sementara dirinya akan menemui orang yang akan mengurus segala keperluan Kim untuk pergi ke Korea, yang setelah ia kembali ke hotel, di situ sudah banyak sekali anak buah Chow Po dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi para kroco di lantai bawah, Kim juga harus menghabisi para kroco-kroco yang ada di tangga, walaupun Kim harus terkena beberapa tusukan.
Sesampainya di kamar, di situ sudah ada Ray dan si dokter yang sudah tewas, di mana kini Kim sudah tidak bisa apa-apa lagi karena situasinya yang sangat terpojok. 손에 죽기 전에 인간들이 제일 많이 하는 말이 뭔지. Bang, udah bang. Dan tebak apa yang akan dilakukan Ray? Ya, ia menghabisi seluruh anak buah Chow Po dan membatalkan kesepakatannya dengan Chow Po karena ia ingin menghabisi Kim itu sendiri. He's mine. Kim pun dibawa entah kemana, di mana di situ Gaoli ternyata sudah menunggu. Melihat Kim yang sedang dibawa, Gaoli pun berinisiatif untuk menolongnya dan yang setelah berhasil terlepas, Kim pun langsung mengejar Ray yang sedang membawa si bocil dan berhasil menggunakan jalan pintas untuk menghadang Ray sehingga Kim pun berhasil masuk ke dalam mobil dan mendengar anaknya yang sedang menangis di dalam koper. Yang sialnya, Ray berhasil menusuknya saat Kim lengah, tetapi Kim masih berusaha menggapai tas granat yang ada di dekatnya dan inilah yang terjadi. Dan ya, Kim masih bisa sadarkan diri dan langsung membuka koper untuk menyelamatkan anaknya yang untungnya masih hidup dan selamat tanpa sadar Ray yang masih hidup. Di detik-detik terakhir ini, Kim sempat menatap anaknya untuk terakhir kalinya yang setelah Ray merasa bahwa dirinya sudah menang. Jangan dulu, karena di akhir film, kita diperlihatkan Gaoli yang diberi amanah sebelumnya oleh Kim untuk menjaga si bocil dan sekaligus memberikannya uang beserta paspor agar Gaoli bisa pulang ke Korea dan hidup tenang. Dan film pun sudah berakhir. Pesan saya untuk kalian semua yang menonton adalah jangan jadi pembunuh bayaran. Karena pembunuh bayaran itu emang keren, tapi tidak sekeren yang ada di film-film. Loh, nah bagaimana? Sangat seru dan beradrenalin bukan? Bukan?